Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada video ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hukum Islam di Malaysia. Seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa Malaysia itu sendiri merupakan kerajaan federal yang terdiri dari 13 negara bagian yang meliputi daerah Semenanjung Malaka, yakni Johor, Malak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Terengganu, Kelantan, Penang, Kedah, dan Perlis yang terletak di Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terdiri dari Sabah dan Sarawak yang terletak di Kalimantan bagian utara. Federasi ini terbentuk pada tanggal 16 September 1963 yang dimana pemerintahnya itu dikepalai oleh kepala negara yang bergelar atau disebut sebagai Yang di-Pertuan Agung. Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang berhak membentuk kabinet. Secara historis, Islam di Malaysia ini sudah menjadi bagian dari wilayah-wilayah tradisional Melayu yang sejak zaman Kesultanan Malaka. Islam itu sudah ada dan menjadi hak yang paten, meskipun mungkin cenderung sedikit naik turun mengenai konsep dari hukum Islam itu sendiri. Dan dari zaman kolonial sampai tercapainya kemerdekaan, Islamisasi orang-orang Melayu itu berlangsung secara bertahap atau evolusioner, tidak merata setiap perkembangan setiap tahunnya. Dan mungkin ini disebabkan karena pengaruh penjajahan Inggris di Malaysia itu sendiri. Dan di samping itu, pengaruh modernisasi sedikitnya telah membawa sikap pro-kolonialisme baik di kalangan mereka yang berpendidikan sekuler ataupun mungkin mereka yang terlalu menganut atau mengikuti agama masing-masing dari penduduknya yang ada di Malaysia. Dan salah satu upaya pelaksanakan hukum Islam itu sendiri contohnya mengenai atau membahas mengenai peraturan perkawinan, perceraian, kewarisan yang mungkin diatur di negara-negara Asia Tenggara yang saat ini merupakan fenomena kultural dan juga dilatar belakangi karena adanya dilihat dari berbagai segi atau berbagai faktor. Di antaranya mungkin bahwa hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara. Karena hukum Islam itu kan berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan Malaysia. Dan sebagian hukum pun yang mengatur atau hukum yang hidup di Malaysia itu adalah hukum yang inherent. Dalam artian dalam kehidupan umat Islam, hukumnya itu telah menjadi bagian yang mungkin mengatur berbagai masalah kehidupan kependudukan yang ada di Malaysia, yang mungkin juga tidak lagi dirasakan dari segi sisi norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya. Dan mengenai konsep hukum Islam di Malaysia ini sendiri, jika kita amati implementasinya itu tampak dari kodifikasi yang diberlakukan yang telah melewati beberapa fase pengkodifikasian hukum masing-masing dari periode Melayu, penjajahan Inggris, serta pada fase yang terakhir yakni fase kemerdekaan. Dan mengenai kodifikasi hukumnya ini itu paling awal muncul atau ditandai dengan adanya Prasasti Terengganu. Nah, Prasasti Terengganu inilah yang menjadi bukti awal nyata adanya hukum Islam itu masuk ke Malaysia. Dan di dalamnya itu diatur mengenai 10 aturan dari berbagai kalangan atau berbagai aturan mengenai kodifikasi hukum tersebut. Dan juga aturan lainnya terdapat hukum atau buku yang singkat yakni yang berjudul Risalah Hukum Kanum atau buku singkat Malaka yang juga dibuktikan atau dapat dijadikan sebagai bukti hukum Islam itu sudah ada di Malaysia sejak adanya buku ini. Pada fase itu penjajahan Inggris, posisi hukum Islamnya itu sebagai dasar negara juga berubah. Mengenai administrasi hukum Islamnya juga dibatasi dari bagian hukum keluarganya dan dari beberapa masalah mengenai keperdataan dan kepidanaannya itu. Hal ini juga dikarenakan adanya pengaruh pakar hukum Inggris itu masih begitu kuat di Malaysia, sehingga hukum Islam itu tidak langsung diterima begitu saja dan tentunya mengalami beberapa proses
pengadaptasian masing-masing ke dalam beberapa negara bagian yang ada di Malaysia itu sendiri. Dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi atau kewenangan pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah yang berlangsung pada dekade tahun 80-an. Telah diupayakan pula perbaikan hukum Islam di beberapa negara bagian. Dan untuk itu masalah konferensi nasional itu pula juga pernah diadakan di Kedah untuk membicarakan bagaimana sebenarnya konteks atau konsep dari hukum Islam ini untuk dapat berdiri di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka untuk mengatur itu dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli-ahli hukum Islam atau anggota bantuan hukum yang kemudian mereka itu mengklaim ke berbagai negara Islam untuk bagaimana cara mempelajari hukum Islam ini dan penerapannya itu di negara Malaysia itu sendiri. Dan salah satu konteksnya atau wujud perhatiannya itu bahwa pemerintah federal itu terkagum pada saat yang sama dengan dibentuknya komite. Di antaranya itu bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang pengadilan syariah. Dan juga mereka merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim pengadilan syariah dalam mempertimbangkan suatu kitab atau suatu aturan undang-undang hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan hukum yang lama sebagai penyeragaman atau undang-undang di negara-negara bagian, agar undang-undang dan peraturan ini dapat hidup dengan berjalannya seiring waktu. Tentunya hal ini juga mempertimbangkan adanya adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi pengadilan syariah. Dan adanya awal permulaan ini muncullah beberapa hukum Islam yang mungkin di beberapa negara bagian di Malaysia itu sudah ada yang menganut dan sudah ada yang mengadaptasikannya dalam kehidupan masing-masing. Contohnya mengenai dalam bidang perdata khususnya, mungkin meliputi pertunangan nikah cerai atau membatalkan nikah atau perceraian, dan juga mungkin mengenai masalah harta waris atau harta benda serta tuntutan yang menjadi harta akibat perkara dari adanya konteks dalam perkara perceraian khususnya. Dan hal ini setelah disetujui oleh komite dan dipelopori oleh pengadilan syariah menjadi bukti nyata bahwa pada saat itulah hukum Islam sudah mulai diterapkan di Malaysia dan sudah menjadi hukum yang mengatur kehidupan penduduk masyarakat muslim yang ada di Malaysia tentunya, dalam memberikan kebijakan atau aturan-aturan yang tentunya dikhususkan untuk perkara-perkara yang mengatur masalah kehidupan dari berbagai kehidupan sosial masyarakat muslim khususnya. Jadi hal itulah yang mendasari atau melatar belakangi mengenai munculnya konteks dari hukum Islam itu sendiri di ada Malaysia. Tentunya salah satunya tadi ditandai dengan adanya dua bukti, yaitu pertama bukti prasasti dan yang kedua adanya bukti buku yang menjadi awal mula nyatanya untuk dipeloporinya hukum Islam agar bisa berdiri dengan kokoh di Malaysia itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan mengenai hukum Islam di Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.